warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Gedomarum, Kecamatan Kanul, Kabupaten Bojonegoro akan menyampaikan profil Desa Gedomarum. Gambaran umum kondisi Desa Gedomarum, Kecamatan Kanul, Kabupaten Bojonegoro. 1. Sejarah desa. Desa Gedomarum, Kecamatan Kanul, Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Kanul. Batas-batas desa ini sebelah utara Bengawan Solo, sebelah selatan Desa Temu, sebelah timur Gedung Gripen, sedangkan sebelah barat Desa Pilang. Dan secara geografis, Desa Gedomarum ini merupakan desa agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Yang kedua, demografi. Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Gedomarum tahun 2020, jumlah penduduk Desa Gedomarum adalah terdiri dari 825 KK dengan jumlah total 2.753 jiwa. Dari jumlah penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun, Desa Gedomarum sekitar 1.362 jiwa atau hampir 49% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Gedomarum. Hal ini merupakan modal berharga bagi ketersediaan tenaga produktif dan sumber daya manusia. Tingkat kemiskinan di Desa Gedomarum termasuk dalam kategori rendah. Topografi ketinggian Desa Gedomarum adalah berupa dataran sedang, yaitu sekitar 156 meter di atas permukaan air laut. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan November sampai dengan Februari yang merupakan curah hujan tertinggi. Secara administratif, Desa Gedomarum terletak di wilayah Kecamatan Kanul, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Jarak tempuh Desa Gedomarum ke ibu kota kecamatan adalah 7 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat SDM atau sumber daya manusia yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan, kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat, kesehatan. Terkait dengan pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke depan. Masyarakat yang produktif hendaknya didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara mengukur tingkat kesehatan masyarakat dan dilihat dari masih adanya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang menunjukkan adanya sejumlah masyarakat yang terserang penyakit infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat, demam berdarah, gizi rendah yang berdampak pada kurangnya aktivitas dan daya produksi masyarakat. Untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, diharapkan peran posyandu yang ada di desa untuk berperan aktif. Kelima, kondisi sosial. Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang oleh demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Gedomarum tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan lain seperti pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Dan setiap warga berhak memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya kepemimpinan ada di kepala desa, namun mekanisme perencanaan melibatkan masyarakat secara langsung
seperti pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa atau musrenbang. Adapun pengambilan keputusan ditetapkan dalam keputusan bersama antara kepala desa dan badan permusyawaratan atau BPD. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Desa Gedongharung mengedepankan pola kepemimpinan yang transparansi. Berdasarkan diskresi beberapa fakta di atas dapat dipahami bahwa Desa Gedongharung mempunyai dinamika politik lokal yang cukup baik. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal dan di kehidupan masyarakat. Untuk terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat partisipasi masyarakat masih kurang. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap pemilihan yang berskala daerah atau nasional. Dalam hal ini kegiatan keagamaan sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa atau Islam, adanya kegiatan selamatan atau syukuran, tahlilan, mitoni, dan lain-lain yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus globalisasi dan informasi, maka hal ini mulai mendapatkan respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya sekaligus tantangan baru bersama masyarakat desa. Dalam perkembangannya maka muncul beberapa lembaga sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Gedongharung. Hal ini membutuhkan kearifan tersendiri sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik, tetapi sosiologi akan berisiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial. Kondisi pemerintahan Desa Gedongharung, Kecamatan Kanur, Kabupaten Bojonegoro. Pembagian wilayah desa. Wilayah Desa Gedongharung terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Gebang dan Dusun Dondong. Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun. Posisi kepala dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi dan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Gedongharung, dari kedua dusun tersebut terbagi menjadi 4 rukun warga atau RW dan 19 rukun tetangga atau RT. B. Struktur organisasi pemerintahan desa. Keberadaan rukun tetangga atau RT sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Gedongharung memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan rukun tetangga inilah sebuah padukuan atau rukun warga atau RW terbentuk. Secara umum, pelayanan pemerintahan Desa Gedongharung kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Harapan dari visi dan misi Desa Gedongharung. Penjelasan visi 1. Disiplin upaya peningkatan kinerja bagi semua perangkat desa yang merupakan sumber daya manusia, dengan semua perangkat desa yang berusia muda-muda dan disiplin dalam pelayanan masyarakat. 2. Cerdas, segera tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat, mendorong dan memotivasi masyarakat akan pentingnya pendidikan sehingga akan menjadi pribadi yang berilmu, tanggap, dan tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan. 3. Santun, selalu menanamkan dan mewujudkan perilaku-perilaku santun dalam komunikasi sebagai salah satu wujud pribadi yang luhur. 4. Adil dan merata, selaku kepala desa yang amanah tidak akan membeda-bedakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kami akan terjun langsung melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah Desa Gedongharung. Pemerataan pembangunan fisik dan non-fisik sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Desa Gedongharung. 5. Religius, kami akan semaksimal mungkin mendorong kegiatan-kegiatan keagamaan, pembangunan masjid atau musola, pengajian yang ada di masyarakat guna mempertebal keimanan masyarakat.
perangkat desa atau pamong akan hadir dalam kegiatan pengajian yang diselenggarakan sebagai bentuk dorongan moral bagi warga masyarakat. Misi 1. Pemerataan pembangunan. Dengan usaha Anjang Sana terjun langsung atau survei nyata ke setiap wilayah di Desa Gedongharum, terus menginventarisasi dan mencari solusi perbaikannya, tentu saja berkoordinasi dengan masyarakat setempat. 2. Percepat pembangunan yang berkualitas, berusaha mencari terobosan-terobosan dana baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat dan juga pihak swasta untuk pembangunan wilayah Desa Gedongharum secara umum maupun tingkat organisasi kemasyarakatan, PKK, RT dan sebagainya guna meringankan beban ekonomi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan. 3. Penataan dan perbaikan wajah desa. Pada jalan-jalan utama protokol yang menjadi wajah desa, misalnya pengecoran rabat beton atau ready mix, jalan poros desa dan lorong-lorong yang bertahan. B. Pengecoran atau rabat beton jalan lorong dan jalan usaha tani. C. Mengoptimalkan penerangan jalan umum atau PJU, jalan poros desa dan lorong-lorong desa. Akan ditata dan diperbaiki secara rapi dan berkualitas sehingga terlihat bersih, sejuk dan indah. 4. Pemberdayaan masyarakat. Rekrutmen para tokoh masyarakat untuk membentuk suatu paguyuban yang selanjutnya diajak memikirkan dan memecahkan bersama sebagai permasalahan yang ada di Desa Gedongharum. 5. Pengentasan kemiskinan. Pendataan warga miskin dengan member berat tingkat kemiskinan. Selanjutnya bersama tokoh masyarakat mencari solusi pemecahannya. Dengan berjalannya waktu saat ini, kami telah merealisasikan dengan bentuk memberikan santunan pada keluarga yang mengalami kematian, yatim piatu, fakir miskin, dan disabilitas pada warga desa. 6. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Perangkat desa atau pamong adalah pelayan masyarakat sehingga harus selalu siap membantu masyarakat kapanpun saja. Melalui peningkatan disiplin kerja, santun, tanggap, dan tangguh, maka seluruh kebutuhan masyarakat akan terlayani secara tepat, optimal, dan profesional. 7. Peningkatan kualitas pendidikan dan kepemudaan. Melalui Anjang Sana pertemuan-pertemuan akan terserap aspirasi-aspirasi masyarakat dan juga bisa membina masyarakat yang akan pentingnya pendidikan. Menghimpun para pemuda dalam suatu wadah Karang Taruna tingkat desa. Di situ akan terwujud kegiatan-kegiatan yang positif. 8. Peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan. Mendorong dan menggalakkan kegiatan-kegiatan pengajian di masyarakat yang melibatkan perangkat desa. Di situ secara bertahap akan terpupuk ketebalan dan kualitas keimanan seseorang. Program kerja jangka pendek. 1. Peningkatan etos kerja, disiplin kerja dan kualitas kerja bagi seluruh perangkat desa dalam upaya pelayanan masyarakat yang lebih baik. 2. Pembangunan, perbaikan, dan penataan jalan-jalan yang menjadi wajah desa secara rapi, bersih, sejuk, dan indah. 3. Membantu masyarakat dalam mencari terobosan-terobosan dana guna memajukan atau membangun masyarakat atau organisasi sehingga akan sangat meringankan beban ekonomi masyarakat dalam berswadaya. 4. Selalu mencari terobosan-terobosan dana baik ke pemerintah kabupaten maupun provinsi dan pusat guna pembangunan wilayah di Desa Gedongharum secara menyeluruh. 5. Menggalakkan kegiatan-kegiatan pengajian. 6. Mengaktifkan kegiatan kepemudaan di tingkat desa. 7. Perbaikan sarana dan prasarana pertanian. Program jangka menengah. 1. Perbaikan sarana olahraga. 2. Penanggulangan kemiskinan. 3. Penghijauan ruas-ruas jalan dan taman desa. 4. Pembuatan, perbaikan, dan pemerataan pembangunan jalan, rabat beton, dan saluran
saluran air di seluruh wilayah Desa Gedongharum. 5. Penggalian potensi desa. Program jangka panjang. 1. Dengan adanya BUMDes Daya Tirta di desa kami yang bergerak di bidang jasa pengadaan air pertanian, kami terus berupaya mengoptimalkan baik sarana maupun prasarana sehingga mampu mendongkrak hasil pertanian khususnya warga desa Gedongharum, dan secara langsung akan meningkatkan pendapatan BUMDes sehingga akan mampu mendongkrak PAD desa yang selanjutnya oleh Pemdes akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik sarana prasarana baik di bidang pertanian maupun bidang lainnya. 2. Penyempurnaan tembok penahan tanah atau TPT di sepanjang jalan poros desa dan lorong desa. 3. Pengecoran rabat beton dan jalan poros desa, lorong desa. Tentu saja semua itu tetap bekerja sama dengan BPD dan elemen di pemerintahan Desa Gedongharum yang ada. Desa Gedongharum menuju masyarakat yang adil, makmur, gemah limpah roh jinali. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.